Jadi duluan yang Jadi udah duluan masuk. Ya, jalannya dia Tunggu, Boy. Kocak. Ada bang, Alah. Pizil lemon wizila. Lalu. Oh, saya seremput warna. Hai adik-adik. Adik-adik sekolah minggu. Suara Kak Erika kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak. Shalom adik-adik semuanya. Halo, nyalain dong mic-nya. Kak Erika sama Abang Luhut kan lagi nyapa-nyapa adik-adik. Hai. Salam, Kak. Salam Hai, Kak Tio. Salam. Mau Siapa share nih sama yang udah join? Ada Karisa, ada Davin, Grafina, Kalista, Bonita, hai. Godi Valetea, ada Karosinan juga. Joshua, hai Joshua. Yohana Davida Siahaan, hai Dek. Halo. Halo Kakak Tiur. Apa kabar? Hai Kakak Erika, apa kabar? Kabar aku baik, puji Tuhan luar biasa. Sambil kita nunggu teman-teman, kita mau nyanyi kali ya, Kak? Boleh kita nyanyi apa nih Kak Erika? Iya. Aku bosan Kak. Oke. Apa dong? Kita ganti lagu aja. Ganti lagu. Lagu apa tuh? Kalau aku mendaki ke Bukit Sion, adik-adik sekolah minggu tahu nggak ya? Gimana tuh? Coba Kakak Tiur nyanyiin dulu. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Tahu nggak lagunya? Tahu. Aku tahu. Kak. Tahu, Kak. Adik-adik semua tahu. Mana ini? Kayaknya semuanya pada belum tahu nih. Kakak Bonita nyalain dong. Abang Albert sama Kakak Agnes nyalain dong mic-nya. Kakak Kalista. Hai Sarana Baban. Hai Abang Ervan. Kita ganti lagu aja deh, sayang-sayang disayang. Kayaknya semuanya pada tahu kalau itu ya Kak. Nah, iya, itu aja Kak. Selamat pagi, Bu Bonita. Pagi, Pinter. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. 3, 2, kita nyanyi lagu Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Lagunya seperti itu ya. Iya. Oke. Sudah siap Mari kita semuanya? nyanyi. Coba, ntar dulu Kak. Ini kameranya pada belum dibuka sama adik-adik. Kakak tuh nggak mau mic-nya mulai belum, nih. loh. Iya, kameranya sama mic-nya ini masih pada ditutup-tutup. Ini kenapa sih? Ini apa namanya Bang? Absennya? Belum sadar betul. 3. Masih agak mengantuk. Kurang. Abang Davin, nyalahin Abang Davin. Unmute. Kurang. Iya. Abang Davin sama siapa? Oh, pisah sama Kakak Ica. Oke. Udah siap ya? Siap. Ya, unmute, ayo. Nanti Ini. kakak Piur nyanyinya berdua doang. Hai Kalista.
Yuk. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Lagu Sayang Sayang Disayang. Semuanya buka suaranya. Jangan lupa bersukacita. 3, 2, 1, ya. Sayang, Sayang disayang. Aku Sayang Tuhan. Diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. glory, glory. Glory, glory, Jadi anak Tuhan. Tepuk tangan. Kakak Tiur, Iya, Kakak Erika. apa aja sih yang disiapin sebelum kita ibadah sekolah minggu? Makanan. Udah ibadah, udah boleh. Ayo apa aja? Bantuin Makanan, Kakak Tiur Kak. sama Kakak Erika. Apa aja yang disiapin? Apa yang disiapin? Iya, Alkitab. Alkitab. Apa lagi? Apa permen? Apa? Uang bersenang. Persembahan. Benar. Apa lagi? Taksi luak. Benar. Kotak silua. Apa lagi? Alkitab. Alkitab. Hai Persembahan. Kotak Ervan. silua. Ervan kenapa lemes sih? Catatan jangan lupa. Ya, alat tulis. Alat tulis sangat penting untuk catat tugas aktivitas kelas. Yes. Apalagi kita udah mau Natal. Jangan-jangan nanti ada pengumuman-pengumuman yang perlu adik-adik catat. Kakak Erika juga nggak tahu sama kakak. Jadi Aku udah disiapin gak aja. sabar nih Kak Erika, aku pengen Natalan. Pengen Natalan banget. Pengennya tuh ketemu ya kayak cuma belum boleh. Pengen Natalan, aku pengen dapat hadiah Natal. Pengen liturgi, Kak. Yang mana, Kak? Kak, yang mana yang diklik gitu? Yang mana yang diklik, Kak? Apa itu, Dek? Pertanyaan lagi. Oh, enggak kedengaran sih. Pasti ada notifikasi. Barusan aja deh, Terus itu nggak bisa soal. Nanti kalau ada info join, Obed klik join ya. Ini bukan Coba kelas abang aku. pindahkan dulu. Tulis ada notif nggak Diego? Yang diklik Diego. yang mana, Kak? Kelas 6 juga jangan lupa ya, nanti ada backlog. Kan, kayaknya terskip. Enggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Nanti, Dek, nanti. Nanti, udah Setelah selesai. ibadahnya udah selesai, Ibadah baru akan ada ada kelas kolom joinnya. kecil. Iya, nanti akan ada kolom kecil di situ tulisannya breakout room. Nah, baru nanti diklik. Kalau udah diklik, nanti ada tulisan kelas-kelasnya. Nah, masuk deh tuh ke kelas sesuai dengan kelas masing-masing. Minggu ini yang kelas tuh TKA, kelas 3 sama kelas 6. Nah, sekarang kelas adik-adik Jangan lupa bikin adik-adik dikasih nama di Ya. depannya biar kakaknya gampang masukin kelasnya adik-adik. dulu ya Kak Erika ya. Yes. Kelasnya dulu baru namanya sama marganya jangan lupa. Jadi kalau Abang Ervandes. Abang adik-adik Ervandes yang punya kenapa? dua orang bikin juga namanya, misalnya kelas 1A nama adiknya, kelas 6 nama kakaknya gitu ya. Siap Kak Karima. Oke, Kak. Oke. Siapa di sini yang udah mulai aktivitas di sekolah? Masuk sekolah seperti biasa tatap muka. Coba siapa? Oh, belum, Kak. Oh, belum. Ada lagi. Setiap hari Kamis doang, Kak. Apa? Hari Kamis doang. Oh, hari Kamis doang. Jadi seminggu sekali ya, Dek?
Saya 2 kali seminggu. Oh, 2 kali seminggu. Saya 2 kali seminggu. Adik-adik senang nggak masuk sekolah lagi? Senang. Oh, senang. Lebih enak mana masuk sekolah atau daring? Salah. Ini nama David belum diganti nih, David Ferdinand. Sekolah minggu sama Joshua Sitomorang juga nih. Kelas berapa Joshua Aurel, Sitomorang? sama Abang Joel, Kakak Zen, namanya diganti dulu jadi ada kelasnya di depannya. Abang Ferdinand, ini kelas 5 baru Zen Clarissa. nama Davidnya. Kelas berapanya dikasih tahu ya? Ini Diana Bintang kelas berapa? Nah, ini teman-temannya pada belum gak bergabung sama kita nih. Mungkin bisa sambil di chat di WA ke temannya. Ayo teman-teman, kita gabung sama-sama. Sudah mau mulai nih pada kita. Tidak apa-apa kan kamu udah pakai. Hai Albert. Halo Joshua Sitomorang. Aku bikin namanya dulu ya. Ini Diana Bintang juga kelas berapa deh? Misalnya Diana kelas 5, Wiki 5, Diana Bintang. Kalau Diananya kelas 5. Hello. Halo. Depan. Nah, makasih Sean. Fit. Sean, di atas mejanya ada apa sih, Sean? Sean masih makan ya? Ya, buat Joshua Sitomorang. Joshua Sitomorang kelas 3 bikin 3. Joshua Sitomorang ya. Ganti. Halo Karima. Halo. Apa kabar? Ini siapa bilang halo Karima? Namanya siapa? Samuel. Sean masih makan. Halo Samuel, semangat kali. Satu. Iya. Ya, Adik-adik kita udah mau mulai. Kita tunggu ya. ya tunggu ya. Sebentar lagi tunggu teman-teman Tuh, yang belum Kak, masuk. ada yang makanan di atas meja disimpan dulu dong. Iya, kita kan mau ibadah. Yuk. Sesuap lagi baru langsung simpan. Oke. Absenin dulu ya. Apa enggak? Ya, Papa kok enggak. Nah, adik-adik kita mau mulai ibadahnya ya. Duduk dengan baik.
Selamat pagi adik-adik semua. Ayo, mana suaranya? Halo adik-adik, selamat pagi semua. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Kak. Pada sehat? Mana adik-adik? Sehat kan? Tapi Kak, suaranya nggak kedengeran. Oke, kita ulang adik-adik ya. Adik-adik pada sehat semua? Sehat. Sudah siap beribadah? Siap. Siap. Sudah siap Alkitabnya? Sudah, Kak. Kakak mau tanya. Sebelumnya kakak lupa tadi. Sudah pada mandi belum? Oh sudah ya. Kalau mau ibadah kita harusnya sudah mandi. Kita mau muji Tuhan harusnya bersih karena kita mau menghadap Tuhan. Oke adik-adik, kita mau nyanyi dulu ya. Oh coba kakak mau ingatkan dulu. Yel-yel kita apa? Sekolah minggu. Mbak yang suaranya yang kencang kayaknya belum sarapan ya. Udah. Oke. Sekolah minggu. Mantap. Oke, kita sekarang nyanyi adik-adik ya. Kita mau bernyanyi dari Big or Small. Semua nyanyi adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan kita bisa. Aku bisa tata bertalenta bersama Tuhan kan bisa. Ye sa aku bisa tata bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan kita bisa. Aku bisa tata bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tata bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik. Siapkan hatinya adik-adik semuanya ya. Kita mau memulai ibadah kita. Oke, dipersiapkan hatinya. Kita benar-benar nanti beribadah ya adik-adik ya. Memuji, mendengarkan firman. Adik-adik harus bersiap dan bersukacita. Ya adik-adik ya. Oke, kita mau beribadah. Kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 sampai nomor 1 hari Minggu. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Anak-anak ikuti Inang ya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, marilah kita mengikut Yesus karena Dia telah melepaskan kita dari semua dosa kita. Janganlah kita meninggalkannya. Untuk itu adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku Ende nomor 149 ayat 1, Hotoktong Ihu Tonokku. Hotoktong Ihu Tonokku, Yesus si palua, tung naso tadi konoku, ona palua, sian sang sudi dosaku, doa sian umi, natotong abiaraku, ala pardosaki. Anak-anak, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan di ibadah kita pada hari Minggu ini, diambil dari titah yang pertama dan artinya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya adalah kita harus takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Sekarang kita kembali bernyanyi dari buku Ende SKM nomor 89 ayat 1. Ho si pangeluau. Adik-adik diundang berdiri.
Rosi pangoluang sai topot maawon sai unang mandang hosian rohakon Rosi pangolu rotibu ban maau anakku tutu Dot mudar mi uria iya songon hapas mau iya tutu Dot mudar mi uria iya songon hapas mau Iastutu Dot mudar ni muria Ia samana pasmau. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ikuti Inang ya, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 88, Bahasa Cinta. Anak-anak, dengarkanlah ayat pengantar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-15. Anak-anak, Alkitabnya sudah dibuka. Amsal 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntun pengetahuan. Anak-anak, boleh kita bacakan bersama-sama? Hati orang berpengertian
memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntun pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah ya membacakan ayat hafalan. Nah, sekarang adik-adik, kakak undang berdiri, kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 366 ayat 1 dan 2. O ale Yesus Tuhanku. O ale Yesus Tuhanku, o Tuani dadanaki, ropaluahon sasude, patimunapun hamide, o sandasian surgai, di tapata naolomi, saita tapami osude, pati biro namibe. Anak-anak, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Diikuti Inang ya anak-anak. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mendengarkan warta Sekolah Minggu HKBP Depok Timur. Hari ini, Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021. Kita mulai tadi pukul 8.30. Yang liturgis adalah Sintua DM Boru Simanjuntak, pengkhotbah Sintua MJ Boru Sidauruk. MC dan singernya Inang Huta Barat dengan Kak Mary. Slide Kak Rosi, hostnya Kak Yuli. Pemusiknya Bang Lukas, sedangkan yang soundman-nya yaitu Bang Boy. Nama minggu ini ke Minggu 20
Enggak, ini 29 ya. 29. Setelah Trinatis. Topiknya Allah yang tidak pernah berubah. Jumlah anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah live streaming pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021, laki-laki berjumlah 80 anak, perempuan 61 anak. Jadi totalnya anak sekolah minggu yang ikut ibadah pada hari itu berjumlah 141 anak. Kegiatan dan proker sekolah minggu tahun 2021. A. Ibadah SKM. 1. Hari ini, Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021, ibadah SKM masih dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga melalui live streaming jam 8.30 WIB. Kedua, setelah ibadah nanti bersama akan dilanjutkan dengan kelas melalui Zoom khusus untuk kelas TKA, kelas 3, dan kelas 6. 3. Hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021, pelaksanaan ibadah SKM juga dilaksanakan di rumah melalui live streaming jam 8.30 WIB. Keempat, dalam rangka update database SKM, maka akan dilakukan pengkinian data anak sekolah minggu dengan mengisi Google Form. Link form sudah dikirimkan di grup kelas masing-masing. Batas pengisiannya sampai tanggal 31 Oktober tahun 2021. B. Paduan suara sekolah minggu. Hari ini, Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021, latihan paduan suara sekolah minggu akan dilaksanakan pukul 15 WIB atau 3 sore. Diharapkan adik-adik bisa mengikuti melalui latihan Zoom. C. Dukungan doa. Semuanya sehat-sehat, puji Tuhan. Ya adik-adik ya. Tuhan berkati. Baik, adik-adik yang kakak akan bacakan adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 4 Oktober sampai 10 Oktober 2021. Nama adik-adik Virgo Krasten Gabe Simare-Mare, kelas Sukacita 9 Oktober. 2. Daniel Christopher Martua Manurung, Sukacita tanggal 9 Oktober. 3. Patricia Bunga Simanjuntak, Sukacita tanggal 9 Oktober. 4. Mar Volado Raja Guguk, Sukacita 10 Oktober. Asasira Lasut TKA tanggal 4 Oktober. Owen Immanuel Simanjuntak TKA 5 Oktober. Audrey Felicia Lumbanggaol TKA 9 Oktober. Owi Odelia Raja Guguk kelas 1 6 Oktober. Viola Kathleen Ronauli Simare-Mare kelas 1 10 Oktober. Daniel Roberto Hutajulu kelas 3 tanggal 4 Oktober. Draimoti Seri Bintang kelas 3 9 Oktober. Gracia Rumoning Sihaloho kelas 4 10 Oktober. Yohana Dapida Siahan kelas 6 5 Oktober. Putri Oktaviani Uliana Situmorang kelas 6 Oktober. Buat adik-adik yang berulang tahun, ayat Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat ulang tahun buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kakak mau bacakan aktivitas kelas kita. Aktivitas kelas Horong 1, mewarnai gambar Yesus. Horong 2,
mewarnai gambar Yesus di bait Allah. Orang tiga menceritakan pengalaman baru, belajar di sekolah, dan sekolah minggu. Nah, adik-adik, nanti aktivitas kita itu ada di grup kelas kita masing-masing yang disampaikan oleh kakak-kakak kelas kita ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi kembali. Kita akan bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Jehovah, Allah Bapa, Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, menari dan bernyanyi serta berdoa kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Perlengkapilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami dan juga kepada anak-anak sekolah minggu, supaya firman yang ditaburkan dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini. Ambil Alkitabnya. Alkitabnya sudah dipegang atau belum? Sudah. Sekarang dibuka di Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 40 sampai dengan ayat 52. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah dilihat Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52? Sudah. Nanti Inang yang baca, kalian semua ikuti di dalam hati ya. Beginilah firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya.
lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi shalom adik-adik semua. Shalom Ina. Apa kabar? Ya, semua di warta bahwa kita semuanya sehat ya. Sekarang Inang mau menceritakan dulu kisah tentang Yesus pada saat umur 12 tahun. Jadi pada zaman dahulu kala ya, pada zaman dahulu kala itu di Yerusalem setiap tahun ada perayaan Paskah. Siapa yang suka dengan perayaan Paskah? Aku. Kalau perayaan Paskah ngapain saja ya? Mencari telur, ada hadiah. Mencari telur ya kalau perayaan Paskah. Nah, pada zaman dulu ya, pada zaman dulu itu orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, adalah keluarga yang taat kepada Tuhan. Jadi setiap kali ada perayaan Paskah atau perayaan hari raya yang lain, mereka akan pergi dari Nazaret ke Yerusalem untuk merayakan Paskah tersebut. Nah, pada saat itu Yesus sudah berumur 12 tahun. Kalau 12 tahun kira-kira kelas berapa ya adik-adik ya? Kelas 6 ya, kelas 6 SD. Jadi ada nggak di sini yang kelas 6 SD? Seumuran Tuhan Yesus. Waktu 6 SD tapi nggak seumuran. Ya, jadi Yesus itu pada umur 12 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Nah, mereka merayakan Paskah di Yerusalem. Setelah perayaan itu selesai, kemudian rombongan orang tua Yesus dan rombongan orang-orang dari Nazaret kemudian pulang kembali ke kampungnya, ke Nazaret berjalan kaki. Ya kan? Mereka pulang berjalan kaki, tiba-tiba setelah 1 hari mereka berjalan kaki, kemudian Yusuf dan Maria mencari Yesus di dalam rombongan itu. Pada saat dicari, loh, Yesus kemana ya? Ada yang tahu nggak Yesus kemana? Ayo. Ketinggalan ya? Ketinggalan. Yesus tidak ikut di dalam rombongan. Yesus pergi kemana? Yesus pergi ke bait Allah. Nah, orang tuanya mencari-cari ya. Orang tuanya mencari-cari, kemudian orang tuanya yang sudah berjalan sehari jauhnya, kira-kira kalau berjalan sehari dari sini kemana ya? Dari sini ke Jakarta apa dari sini ke Tangerang? Kira-kira segitu ya, sehari mereka kembali lagi ke Yerusalem. 3 hari kemudian ya, sehari-hari pertama Yesus belum ketemu. Hari kedua Yesus belum ketemu. Hari ketiga mereka sampai ke bait Allah. Kemudian orang tuanya melihat dan tercengang. Mereka melihat Yesus sedang apa? Ayo. Sedang duduk-duduk mendengarkan siapa?
guru-guru alim ulama di dalam bait Allah. Apa ya yang dilakukan Yesus di sana? Yesus mendengarkan, Yesus bertanya, kemudian Yesus berdiskusi dengan guru-guru tersebut, dengan alim ulama tersebut. Ketika orang tuanya lihat Yesus sampai di sana, ibunya tercengang. Ibunya bilang begini, "Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu sama bapak cemas. Kami khawatir kamu nggak ikut pulang sama kami." Ya, orang tuanya bilang seperti itu. Kemudian apa Yesus bilang? "Kenapa bapak dan ibu nyari saya? Saya kan memang harus di rumah bapak saya." Gitu ya. Tapi orang tuanya tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus tersebut. Kemudian orang tuanya mengajak Yesus pulang dan Yesus pun mau diajak pulang oleh orang tuanya. Ya, kalau kita dengar cerita Yesus pada umur 12 tahun ini, apa ya yang sedang dilakukan Yesus? Ada yang tahu? Sekolah. Mempelajari tentang Bapak. Jadi yang dilakukan oleh Yesus adalah bahwa Yesus mau belajar. Ya kan? Yesus itu anak Tuhan. Dia tahu segalanya. Dia pintar, tapi dia mau belajar. Nah, anak-anak sekolah minggu pun harus meneladani Yesus, harus mau belajar. Seperti topik kita hari ini, dikatakan di situ adalah aku mau terus belajar. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu harus mau terus belajar. Teladani Yesus. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa belajar seperti Yesus? Yang pertama, dicatat ya, adalah mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan pelajaran, ya. Jadi kalau kita sedang misalnya sekolah minggu seperti ini, kemudian ada acara sekolah minggu dan ada khotbah, kita semua harus mendengarkan. Ya, ada enggak di sini yang tidak mendengarkan? Ada enggak yang kameranya ditutup terus main game? Kalau lagi belajar online nih, besok hari Senin, jam belajarnya dari jam 8 sampai jam 12 misalnya. Anak-anak mau enggak mendengar guru-gurunya? Mau. Kenapa kita harus mendengarkan? Karena ya sama seperti Yesus, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru, apa yang dikatakan oleh alim ulama. Nah, kita pun seperti itu ya, adik-adik sekolah minggu. Kalau kita belajar, kalau kita lagi belajar online maupun kita belajar di sekolah, kita harus mendengarkan apa kata bu guru. Kenapa kita harus mendengarkan? Supaya ilmu yang diberikan itu dapat kita terima, memperkaya pengetahuan kita. Jadi seperti Yesus tadi, walaupun dia tahu semuanya, tapi dia mau mendengarkan gitu. Jadi nambah ilmunya Tuhan Yesus itu nambah. Sama dengan anak-anak sekolah minggu juga, kalau kita sedang belajar, ketika kita mendengarkan, maka ilmu yang kita dengar itu akan nambah. Karena kalau kita tidak mendengarkan ya, adik-adik sekolah minggu, kita nggak akan tahu hari ini pelajarannya apa ya. Besok matematika, guru menerangkan kita nggak mau dengar. Giliran ujian nilainya jadi jelek gitu ya. Jadi kita harus patuh mendengarkan apa yang diberikan oleh guru di sekolah, oleh guru di sekolah minggu maupun oleh orang tua kita. Jadi kita harus belajar apa? Mendengarkan. Ya. Jadi kalau pada saat online jangan sambil kameranya ditutup, ambil handphone, main game. Nggak boleh ya, seperti itu ya. Nanti pelajarannya jadi buyar, jadi hilang. Gitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan, dengarkanlah dengan baik. Kemudian yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah? Siapa yang tahu? Ayo, yang kedua apa? Bertanya. Tuhan Yesus itu bertanya. Kenapa Tuhan Yesus bisa bertanya? Karena Tuhan Yesus mendengarkan. Jadi semua yang dikatakan oleh alim ulama dan guru-guru itu didengarkan oleh Tuhan Yesus, yang tidak dia mengerti, dia tanyakan. Nah, adik-adik sekolah minggu pun seperti itu ya. Kalau misalnya guru menjelaskan, kemudian tidak paham, ditanya. Bu guru ini apa ya? Saya tidak mengerti. Bu guru ini apa ya, kakak sekolah minggu ini apa ya, kok saya nggak paham gitu ya.
Tapi kalau adik-adik tidak mau mendengarkan, otomatis yang mau ditanya juga nggak ada, ya kan? Jadi ketika kita mendengarkan, kita bertanya, maka akan terjadi tanya jawab dan diskusi. Sama seperti Yesus melakukan diskusi di Bait Allah, ya, memperkaya ilmu pengetahuan Yesus maupun ilmu pengetahuan alim ulama yang sedang diajak diskusi. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, kemudian apalagi yang diberikan atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bait suci, di bait Allah? Apalagi? Ada yang tahu enggak? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Apalagi? Apa deh? Iya, Tuhan Yesus memberikan waktu. Berapa hari ya orang tuanya mencari Yesus? 3 hari ya kan? 3 hari, bayangkan waktu yang diberikan oleh Yesus di bait Allah itu 3 hari. Bagus ya, Tuhan Yesus itu tidak bosan, kemudian dia juga tidak menghambur-hamburkan waktunya. 3 hari dia bersama-sama di bait Allah untuk mendiskusikan firman Tuhan. Nah, adik-adik ini besok ada waktu untuk belajar nih, ya kan? Jadi setiap hari kita menyediakan waktu kita untuk belajar, ya kan? Tiap hari kita menyediakan waktu kita untuk belajar. Ada enggak di sini kalau dibangunin belajar pagi-pagi terus kemudian ngambek nggak mau mandi? Ada enggak? Ada enggak kalau misalnya mau online disuruh mandi nggak mau, akhirnya online-nya nggak mandi, ya kan? Ada enggak yang online nggak mandi? Ada. Ada enggak yang online pakai bajunya rapi terus kemudian ke celananya ke sana nggak rapi? Ada enggak? Ada. Jadi kalau kita belajar, kita harus menyediakan waktu, ya kan? Kita pagi-pagi dibangunin, kita bangun dulu, baru kemudian kita sarapan, ya. Kalau kita pergi ke sekolah, berarti kita menyediakan waktu kita, hidup kita, diri kita ke sekolah, ya. Kalau online, kita siapkan waktu kita. Jadi menyediakan waktu. Jangan waktu untuk tidur dipakai untuk main game, besokannya ngantuk, dibangunin tidak mau, ya kan? Jadi nggak boleh ya. Jadi waktu-waktu tertentu yang sudah direncanakan untuk kita, apalagi yang sudah dijadwalkan oleh orang tua harus dilaksanakan. Waktu hari ini kan, kalau sekolah itu ada ya, hari ini 2 jam pelajaran matematika, bentar lagi 2 jam pelajaran sejarah, baru ada pelajaran olahraga. Itu semua membutuhkan waktu. Nah, adik-adik sekolah minggu pun kalau sudah diberikan waktu untuk belajar, adik-adik harus memanfaatkan waktu itu, ya. Manfaatkan waktu itu dengan baik, manfaatkan waktu itu dengan benar, supaya pada saat kita belajar, benar-benar pelajaran itu dapat kita serap, dapat kita terima. Untuk apa kita membuat semua jadwal itu? Untuk apa kita mendengar, bertanya, dan menyediakan waktu? Supaya ilmu kita berkembang. Jadi sesuai ya, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, ilmunya berkembang semakin bagus, sehingga setiap ujian nilainya bagus. Dan kemudian bisa naik kelas. Demikian juga dengan pelajaran firman Tuhan ya. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu disuruh orang tuanya untuk ibadah sekolah minggu ya, harus menyediakan waktu ya, karena pada saat sekolah minggu ini kita mempelajari banyak firman Tuhan ya. Baik, jadi anak-anak sekolah minggu, mari kita teladani Yesus. Pada saat umur 12 tahun, sekalipun dia anak Allah, mengetahui segala perkara, pintar, cerdas, tapi dia tidak sombong. Jadi jangan sampai ada ya, saya mah udah pinter gitu ya. Saya udah pinter mak, nggak perlu itu belajar gitu. Jangan seperti itu. Bagaimanapun juga kita masih anak-anak, kita harus tetap belajar. Contoh Yesus, walaupun Yesus mampu, walaupun Yesus pintar, tapi dia selalu ingin belajar. Kemudian Yesus itu tidak sombong, ya. Dia tetap rendah hati, walaupun dia adalah anak Allah. Yesus tetap mau belajar, mau mendengarkan orang tua. Di sini siapa yang tidak mau mendengarkan orang tua?
Mau ya, adik-adik sekolah minggu HKBP Depok Timur adalah anak-anak yang penurut kepada orang tua. Yesus itu walaupun dia bilang anaknya Allah, rumahnya di bait Allah, tapi ketika orang tuanya ngajak dia pulang, dia ikut pulang. Ya, jadi dia nggak bilang, oh saya nggak mau pulang mak, nggak mau pulang, ini rumahku. Yesus tidak bilang seperti itu ya. Jadi Yesus tetap pulang. Itu artinya Yesus itu sangat penurut kepada orang tuanya. Kemudian Yesus juga mau mendengar guru-guru, ya. Jadi anak-anak juga gitu, harus mau mendengar guru-guru dan harus memberikan waktu yang disiplin, tidak main-main ketika belajar hingga nanti kita akan disukai. Sama seperti Yesus. Yesus itu disukai banyak orang. Yesus itu disukai oleh Allah sendiri. Anak-anak suka enggak sama Tuhan Yesus? Suka enggak sama Tuhan Yesus? Suka ya, karena Yesus itu adalah Tuhan kita. Mari kita contoh perilaku Tuhan Yesus agar kita juga menjadi orang yang baik, orang yang pintar, orang yang lemah lembut, rendah hati, disukai oleh Tuhan, disukai oleh orang tua, disukai oleh teman, dan disukai oleh guru-guru sekolah minggu. Mudah-mudahan semua anak-anak sekolah minggu di HKBP Depok Timur ini dapat mencontoh perilaku Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada saat ini. Engkau mengajarkan kepada anak-anak ini Tuhan, bagaimana mereka harus belajar mendengarkan, bagaimana mereka harus belajar menyediakan waktu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, semoga firman-Mu ini bertumbuh dalam hati anak-anak sekolah minggu ini, hingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan, yang disukai oleh orang tua, yang disukai oleh guru-guru, dan yang disukai oleh teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu ini. Berkatilah mereka, beri kesehatan dan keselamatan Tuhan. Tambahkan hikmat, pengetahuan, dan kepintaran, supaya pada saat mereka sekolah dan pada saat mereka di rumah, mereka bisa ya Tuhan mengikuti sekolahnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahun dari tanggal 4 sampai tanggal 10. Berkatilah ya Tuhan mereka di ulang tahunnya, berikan panjang umur, kesehatan, dan keselamatan bagi mereka. Berkati Tuhan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang mendidik mereka dan yang membimbing mereka di dalam firman Tuhan. Biarlah kerohanian mereka tumbuh beriman kepada Yesus Kristus saja. Kuatkan ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu ini, berikan mereka kesabaran, supaya mereka sabar membimbing anak-anak ini sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu. Berdoa Tuhan juga untuk semua orang tua, supaya mereka juga Tuhan membimbing anak-anak ini, memberikan mereka kasih sayang ya Tuhan, yang daripada-Mu agar anak-anak ini bisa dibimbing sekolah dan juga sekolah minggu setiap minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program kerja SKM ini Tuhan. Berkati setiap program kerja, berkati ya Tuhan, dan setiap kegiatan horong yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu setelah ini ya Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan dan berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan Inang dari Lukas 2 ayat 1 sampai 52 tentang Yesus yang masih kanak-kanak usia 12 tahun ya. Nah untuk itu adik-adik kita bernyanyi kembali dari buku PKJ nomor 346 ayat 1
bawa persembahanmu. Adik-adik, Siapkan adik-adik kotak siluannya ya adik-adik ya. Kotak siluannya sudah disiapkan? bagaimana Oke. adik-adik? Sudah siap ya? Ya. Nah, Sekarang untuk kita mau itu, bernyanyi ya. Adik-adik kakak undang berdiri ya. Ayo adik-adik kita berdiri. Pegang. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Terima kasih semuanya adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Shalom. Dadah, Kak. Halo adik-adik. Ayo, sekolah minggu. Coba sekali lagi. Semua adik ya, kenceng-kenceng suaranya. Kakak dengar kok di sini. Suaranya yang paling kenceng juga tahu kakak siapa. Oke? Sekolah minggu. Oke. Sekarang kita nyanyi yuk sekali lagi yuk. Sekali lagi yuk. Big or small. Ayo bayar semua ayo. Gerakannya. Oke adik-adik, kita apa itu? Oke, hari ini ada breakout dari TKA kelas 3, kelas 6. Jangan keluar dulu ya adik-adik ya, yang kelas TKA kelas 3 dan kelas 6. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu. Indah basah. Indah flowing. Yang lainnya bolehlah Dek. Kecuali kelas TKA, kelas 3 dan kelas 6 masuk kelas masing-masing. Dadah Moses. Gimana caranya? Kelas TK apa? TKB? Apa Oh, TKA? iya. Joy. Kok TK nggak now? Ayo, yang masuk kelas berapa aja tadi? Iya, yang lain udah boleh keluar adik-adik. Yang TKA Iya. udah ada sih. Udah sayang, dan Nadi. Tiga. Aduh ada Yohana. 6. Hah? Kelas 4 minggu depan. Di sini aja, Pak. Iya. Kelas 3 join. Join. Jessica. Oh, TKA ya, The Given ya, TKA. Lalu ada kelas 3 sama kelas 6. Ada kelas 3 sama kelas 6 ini.
Bersama Tuhan aku bisa